Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami, MSM Channel. Alur cerita film kali ini tentang perjuangan seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa follow, like, komen dan share ya, agar channel ini terus berkembang. Kita langsung saja ke filmnya. Film diawali memperkenalkan seorang wanita bernama Jung Yun Nah yang berprofesi sebagai perawat di suatu rumah sakit dan suaminya yang sebelumnya berprofesi sebagai guru. Tetapi karena mencari anaknya yang hilang, ia memutuskan untuk berhenti sebagai guru. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka bertemu seorang pemuda bernama Song Hyun. Pemuda itulah yang selama ini membantunya untuk mencari anak mereka yang telah lama hilang. Pasangan suami istri itu merasa sangat kehilangan dan terus bersedih karena anak semata wayangnya yang hilang. Karena sudah begitu lama hilang dan sampai saat ini belum ditemukan, mereka akhirnya sepakat untuk kembali hidup normal. Keesokan harinya, sang suami akhirnya mengikuti wawancara untuk kembali bekerja sebagai guru. Di tengah niat mereka untuk kembali hidup normal, sang suami tiba-tiba mendapat pesan tentang anaknya yang hilang. Seseorang mengirimkan gambar seorang anak yang mengatakan jika itu adalah anaknya yang hilang. Sang suami lalu bergegas pergi ke alamat yang dikirimkan oleh orang tidak dikenal itu. Tapi sayangnya, dalam perjalanan menuju ke sana, ia mengalami kecelakaan dan karena kecelakaan itu, ia sampai kehilangan nyawanya. Di tengah mereka mau berdamai dengan keadaan, sang istri lagi-lagi diperhadapkan dalam kesedihan yang mendalam karena kehilangan suaminya. Sementara itu, kita diperlihatkan seorang anak bernama Min Soo yang mungkin saja anak mereka yang hilang selama ini. Ia bekerja di sebuah tempat pemancingan. Bersamaan dengan itu, berita tentang sang suami yang meninggal karena kecelakaan dilihat oleh polisi yang berada di lokasi yang sama dengan Min Soo. Salah satu polisi itu lalu menyadari jika anak yang mereka cari sangatlah mirip dengan Min Soo. Karena penasaran, polisi itu lalu mendatangi Min Soo dan mencocokkan dengan gambar yang ia pegang. Polisi itu juga mencoba menambahkan rambut yang membuat gambarnya sangat mirip dengan Min Soo. Ia juga memeriksa ciri-cirinya dan sama dengan selebaran yang ia pegang. Sementara itu, sang istri yang terus bersedih didatangi oleh saudaranya dan diajak untuk makan di luar dengan maksud menghiburnya. Keesokan harinya, sang istri mendapat informasi dari seseorang tentang keberadaan anaknya. Orang itu membacakan semua ciri-ciri yang dimiliki anaknya dan membuatnya menjadi percaya. Karena orang itu meminta uang sebagai imbalan, ia lantas pergi ke mesin ATM untuk menarik uangnya kemudian pergi menemui orang itu. Mereka lalu bertransaksi dan orang itu memberikan alamat yang sama dengan tempat Min Soo tinggal. Orang itu lalu pergi dan menemui seseorang yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Setelah mendapat alamatnya, ia lalu pergi mendatangi tempat itu dan ketika tiba di tempat itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang merawat Min Soo tetapi wanita itu tidak mau memberitahunya. Wanita itu justru menelpon kepala polisi yang ada di tempat itu dan memberitahu jika seseorang mencari anaknya yang ia curigai adalah Min Soo. Karena tidak dapat menemukan Min Soo, ia berencana untuk pulang. Tetapi karena mungkin naluri seorang ibu, ia kembali lagi ke tempat itu dan mencoba mencarinya sekali lagi. Ia menelusuri setiap ruangan yang ada di tempat itu, tetapi ketika memasuki tempat Min Soo, ia didapati oleh kepala polisi bersama karyawan di tempat itu. Kepala polisi itu lalu menyuruhnya pergi dan tidak kembali lagi mencari anaknya. Namun keesokan harinya ia kembali lagi, tetapi hanya bermaksud untuk meminta maaf dan pamit kepada semua orang yang ada di tempat itu. Ketika akan pulang, ia melihat lagi selebaran anaknya yang hilang dan sudah tertutup oleh selebaran lainnya. Karena hal itu, ia akhirnya kembali ke tempat Min Soo berada. Sementara itu, Min Soo ternyata telah melarikan diri bersama seorang anak lainnya yang ada di tempat itu. Menyadari kedua anak itu menghilang, semua orang di tempat itu pergi mencarinya. Di waktu yang bersamaan, sang ibu juga telah kembali ke tempat itu dan melihat beberapa orang yang sedang mencari Min Soo. Ketika kedua anak yang bersembunyi di balik perahu itu mencoba untuk mencari tempat lain untuk bersembunyi, tiba-tiba kepala polisi itu datang dan menangkap Min Soo. Sang ibu yang melihat itu, lalu berteriak memanggil Min Soo yang membuat kepala polisi itu melepasnya. Tetapi, ketika Min Soo berlari ke ibunya, tiba-tiba seseorang datang mengendarai mobil yang membuatnya berlari ke arah pantai. Semua orang berlari mengejar Min Soo dan memintanya untuk berhenti tetapi ia tidak menghiraukannya dan terus berlari hingga ke tepi pantai yang ombaknya sangat besar.
Sang ibu mencoba mendekati Minsu, tetapi dihalangi oleh kepala polisi. Ketika ibunya mencoba membujuknya untuk kembali, tiba-tiba Minsu menghilang karena tersapu ombak yang sangat besar. Keesokan harinya, sang ibu yang terbangun masih dalam kondisi syok mendatangi kepala polisi dan yang lainnya. Ia seperti orang linglung menanyakan keberadaan Minsu, tetapi semua orang justru balik marah karena Minsu telah meninggal. Mereka lalu menyandra ibu Minsu dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Pria yang bertubuh besar mendatangi ibu Minsu yang sedang terikat dan berniat melecehkannya. Ibu Minsu lalu mencoba membohongi pria besar itu dan ternyata ia benar-benar melepaskan ikatan ibu Minsu. Ketika pria besar itu melepas bajunya, ibu Minsu menyuntikkan sesuatu ke tubuh pria itu dan seketika tubuhnya mulai lumpuh. Ia lalu mendatangi kepala polisi dan kekasihnya yang berada di dalam kamar. Sang ibu lalu menyerang mereka tetapi serangannya dapat dihindari. Kepala polisi itu lalu balik menyerang dan membuat ibu Minsu menjadi tidak berdaya. Kepala polisi itu lalu mengambil senjatanya dan menodongkan kepada ibu Minsu. Namun ibu Minsu berhasil menyerang kepala polisi itu sehingga tembakannya meleset. Ibu Minsu lalu mengambil senjata kepala polisi itu dan membebaskan seorang anak yang terkunci di dalam kamar. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu, tetapi kembali dikejar oleh kepala polisi itu. Ibu Minsu dan anak itu terus berlari hingga ke pantai dan berusaha naik ke sebuah perahu yang ada di dekat mereka. Kepala polisi yang melihat itu mencoba menembakinya tetapi, senjata yang ia tembakkan justru mengenai dirinya sendiri. Di tengah kesulitan melihat, kepala polisi itu menjadi sangat marah dan mendekati ibu Minsu. Ibu Minsu yang berusaha menarik perahu itu berhasil ditangkap oleh kepala polisi itu dan mencoba menghabisinya. Kepala polisi itu lalu mencoba memborgol ibu Minsu ke sebuah kayu yang berdiri di dekatnya tetapi, anak yang berada di atas perahu mengambil sebuah kayu lalu memukul kepala polisi itu. Ketika kepala polisi itu mencoba menangkap anak yang berada di atas perahu itu, ibu Minsu yang berhasil melepaskan borgolnya mendatangi polisi kemudian memasang borgol itu ke tangan kepala polisi itu. Kepala polisi itu akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan ibu Minsu dan anak itu berhasil pergi meninggalkannya menggunakan perahu. Kepala polisi hanya bisa meminta tolong hingga air menutupi seluruh tubuhnya. Ketika hari mulai siang, terlihat polisi dan petugas medis mulai berdatangan. Sementara itu, ibu Minsu dan anak yang bersamanya juga ikut selamat. Ibu Minsu lalu berjalan keluar dan menuju ke pantai tempat Minsu menghilang. Terlihat dari wajah ibu Minsu yang sangat frustasi karena kehilangan orang-orang ia cintai. Karena tekanan yang dialami oleh ibu Minsu, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun niatnya itu tiba-tiba berubah ketika melihat sesuatu yang berada di kejauhan. Ia lalu mendekati dan ketika melihatnya, ibu Minsu terlihat sangat sedih karena yang ia temukan adalah jasad Minsu. Sang ibu lalu menghampiri dan memeluk Minsu. Ia lalu membersihkan dan ketika ia membersihkan jari Minsu, ia mendapat kukunya tidak terbelah dan terungkaplah ternyata Minsu bukanlah anak dari wanita itu. Perasaan sedih bercampur bahagia dirasakan oleh wanita ini karena harapan jika anaknya yang hilang masih hidup. 2 tahun kemudian, ia kembali ke kehidupan yang normal tetapi masih terus berusaha mencari anaknya dan sedang menuju ke suatu tempat. Sesampai di tempat itu, seorang wanita lalu meminta untuk mengikutinya. Ternyata ia dibawa menemui seorang anak yang mungkin saja anaknya yang hilang selama ini. Ketika ia melihat anak itu dengan ciri-ciri yang sama dengan anaknya, sang ibu lalu tersenyum dan film pun selesai. Tidak diketahui apakah anak yang ia temui itu adalah anaknya yang hilang, tetapi perjuangan dari seorang ibu memang sangatlah luar biasa. Nantikan film-film selanjutnya hanya di MSM Channel dan terima kasih sudah menonton.